Selamat datang kembali di channel YouTube ini. Kali ini saya akan membahas mengenai Johari Window. Apa itu Johari Window? Ya, Johari Window adalah suatu konsep atau suatu pemikiran dalam ranah psikologi. Yang mana Johari Window itu menjelaskan bahwa personalitas kita atau kepribadian kita itu terdistraksi dalam 4 koridor atau 4 ruang atau 4 jendela. Oke, Johari Window, makanya disebut sebagai window ya. Apa itu Johari? Johari itu singkatan dari Joseph Luth dan juga Harrington Ingham. Jadi disingkat menjadi Johari. Dan dari sini saya akan mengatakan dua orang itu, Joseph Luth dan juga Harrington Ingham itu menjadi nama Johari ya. Konsep mengenai Johari Window atau jendela-jendela Johari itu menjelaskan bahwa kepribadian kita itu secara tidak sadar itu terkoridor dalam 4 ruang. 4 ruang itu memiliki porosnya masing-masing. Poros yang paling utama itu adalah poros mengenai sesuatu yang kita ketahui dan juga sesuatu yang diketahui oleh orang lain. Dan sesuatu yang kita ketahui itu ada juga dua hal, sesuatu yang juga diketahui oleh orang lain dan tidak diketahui orang lain. Sementara sesuatu yang tidak kita ketahui juga memiliki dua derivasi. Sesuatu yang tidak kita ketahui tapi diketahui oleh orang lain, sama sesuatu yang tidak kita ketahui dan orang lain juga tidak mengetahuinya. Untuk menyederhanakannya, saya menggunakan ilustrasi tangan saya. Jadi yang ada 4 ruang atau 4 jendela, analogikan saja 4 jendela. Kemudian yang pertama, sebelah kiri atas itu sesuatu yang kita ketahui dan orang lain juga mengetahui. Dan ini disebut sebagai open area. Sesuatu yang kita ketahui dan orang lain juga mengetahui. Kemudian yang sebelah kanannya, sesuatu yang tidak kita ketahui tapi orang lain mengetahui. Dan ini disebut sebagai blind spot atau blind area, atau titik buta dari diri kita. Karena hanya orang lain yang tahu sementara kita nggak pernah mengetahui. Sementara yang kiri bawah itu sesuatu yang kita ketahui tapi orang lain tidak mengetahui. Maka itu disebut sebagai hidden area atau secret area, karena hanya kita yang tahu sementara orang lain nggak tahu. Kemudian yang kanan bawah itu sesuatu yang tidak kita ketahui dan orang lain juga tidak mengetahui. Jadi ada open area, blind area, ada juga hidden area dan juga unknown area. Nah, saya akan menjelaskan dengan cara sederhana dan apa kaitannya dengan kepribadian kita di lingkungan sosial ketika kita memahami konsep tentang Johari Window ini. Yang pertama mengenai open area ini. Sesuatu yang kita ketahui dan orang lain juga mengetahui. Ya, ini adalah sesuatu yang kita secara umum itu berada, mayoritasnya kita berada di jendela yang sebelah kiri atas ini, yaitu open area. Ya, seperti kita berbincang, kita membicarakan sesuatu yang orang lain ketahui dan kita juga menyadari seperti itu. Misalnya kita menyadari bahwa kita itu pesek dan orang lain mengatakan juga bahwa kita itu pesek, sehingga tidak ada rahasia. Memang faktanya kita tahu kita pesek dan orang lain juga mengakui itu. Kemudian ketika kita menilai diri kita, baju saya itu jelek, dan orang lain juga menyadari bahwa baju saya jelek, sehingga tidak ada rahasia. Jadi perbincangan kita, diskusi kita, conversation yang kita lakukan setiap hari biasanya cenderung berkaitan dengan open area, karena tidak ada rahasia di antara itu. Nah, kemudian ada juga bagian yang membuat kita itu, mengapa kita itu bertengkar dengan orang lain, mengapa kita itu juga bisa akrab dengan orang lain, itu ketika blind spot itu sudah mulai masuk ke dalam lingkup kerja kita atau lingkup sosial kita, ketika kita berinteraksi atau berkomunikasi dengan orang lain. Blind spot itu kan penjelasannya tadi itu kan sesuatu yang tidak kita ketahui tapi orang lain ketahui. Nah, ketika sesuatu yang tidak kita ketahui kemudian orang lain ketahui dan orang itu mengkomunikasikan itu dengan cara yang baik, maka biasanya kita itu menerima. Tapi ketika orang lain itu mengkomunikasikan itu dengan cara yang tidak baik, maka kita marah. Jadi asal-usul konflik itu bisa terjadi dari blind spot ini. Ketika kita tidak terima dengan cara dia berkomunikasi untuk menjelaskan atau memberitahu apa yang tidak kita ketahui terhadap diri kita, terutama tentang diri kita. Karena bukan tidak semua orang, ya, semua orang pasti memiliki blind spot.
Karena kita tidak bisa, contoh sederhana lah, kita tidak bisa melihat punggung kita, dan hanya orang lain yang bisa membantu kita melihat punggung kita. Kita bahkan sulit untuk bercermin di area-area tertentu. Karena apa? Memang tubuh kita, kalau secara fisik kita memiliki keterbatasan, sama seperti secara psikologis atau secara internal ya, secara psikis kita, ada sesuatu yang memang tidak kita sadari. Pernah kan kita itu bertanya pada diri kita, mengapa sih aku kok jadi cinta sama cewek ini? Mengapa aku jadi cinta sama orang ini? Mengapa sih aku kok kayak gini? Mengapa aku kok suka marah? Mengapa sih aku kok kayak anak kecil? Ada hal yang tidak pernah kita ketahui, dan dan hal-hal itu orang lain mengetahui. Oh, ternyata ya karena Anda memiliki masa lalu yang sukar. Karena apa? Anda memiliki rasa benci yang tinggi karena Anda trauma. Kenapa Anda tidak percaya dengan laki-laki? Karena Anda pernah disakiti dan lain sebagainya. Jadi orang lain bisa memahami itu, tapi Anda tidak pernah bisa memahami. Itu disebut sebagai blind spot. Dan cara kita berkomunikasi yang baik dalam ruang blind spot itu adalah ketika kita menerima masukan dari orang lain. Kalau masalah orang itu mengkomunikasikannya dengan cara yang baik atau tidak baik, itu kan permasalahan dari orang itu. Karena orang itu memiliki pola sendiri dalam berkomunikasi atau berinteraksi dengan kita. Tapi yang pasti, ketika orang menunjukkan blind spot kita, itu adalah suatu berkah. Karena apa? Dari sana kita bisa memperbaiki diri. Kemudian yang sebelah kiri itu hidden area. Nah, ini adalah rahasia pribadi kita. Orang lain tidak mengetahui, tapi kita mengetahui. Ini biasanya sama seperti ruang privat yang benar-benar Anda sembunyikan. Biasanya berkaitan dengan aib, disgrace, atau sesuatu yang memalukan, atau sesuatu yang traumatis, yang mana hanya Anda sendiri yang tahu. Misalnya Anda pernah mengalami pelecehan seksual. Misalnya Anda bermasturbasi, dan hanya Anda yang tahu. Misalnya Anda itu pernah menjadi badut cinta, misalnya. Misalnya Anda pernah punya mantan yang sangat jelek, dan sekarang mantan Anda cantik, dan pacar Anda cantik, dan teman-teman Anda itu memuji Anda. Tapi Anda pasti akan menyembunyikan masa lalu Anda karena pacar Anda jelek. Dan ketika Anda di dalam koridor jendela yang bawah ini, hidden area ini, Anda harus bisa benar-benar menjaga area ini. Ketika orang lain mengetahui area ini, dan biasanya akan terjadi suatu konflik. Dan konflik umumnya berada dalam koridor yang bawah ini, hidden secret. Ketika orang lain masuk ke ruang privat kita, atau ruang tersembunyi, atau ruang rahasia dalam diri kita. Setiap orang pasti memiliki hidden area. Karena tidak semua orang terbuka. Bahkan kita terhadap pasangan kita, bahkan kita terhadap orang tua kita. Kan pasti kita tidak pernah bercerita kan, kalau kita itu misalnya sering bermasturbasi kepada orang tua kita. Sangat jarang, atau bahkan hampir tidak mungkin kita menceritakan itu. Terhadap pasangan, kita punya perilaku yang benar-benar kita sembunyikan. Kita pasti memiliki itu. Kemudian yang terakhir itu adalah unknown area. Nah, unknown area ini mungkin agak sedikit sukar untuk dipahami, karena ini berkaitan dengan ketaksadaraan. Misalnya contoh, selama ini ada seseorang, sebut saja namanya Budi. Budi ini adalah orang yang baik, dermawan, sosialis bukan secara ideologis atau secara politis ya. Sosialis itu artinya orang yang suka bersosial, suka membantu, suka bersedekah, intinya baik hati lah. Dan orang-orang mengetahui itu, hanya mengetahui permukaan si Budi ini. Tapi Budi sendiri nggak tahu kalau dia memiliki jiwa atau sisi psikopat. Dan orang lain juga tidak menyadari itu. Dan bagaimana orang tiba-tiba itu keluar? Biasanya ada kaitan dengan ketaksadaraan kita. Misalnya Budi mengalami suatu hal yang mana dia tidak sadar bahwa itu adalah sisi traumatis dia. Dan akhirnya dia memunculkan sifat psikopat itu. Budi tidak pernah marah, tiba-tiba dia marah, dan semua orang juga kaget, tiba-tiba Budi marah. Kenapa ya? Karena itu adalah unknown area. Budi sendiri nggak sadar kalau dia itu bisa semarah itu, dan orang lain juga nggak tahu kalau Budi ternyata bisa semarah itu. Dan setiap orang pasti juga memiliki sisi unknown ini. Kita pasti memiliki sisi yang mana terbenam di alam tak sadar kita. Alam tak sadar itu sama seperti yang dianalogikan oleh Sigmund Freud, yaitu gunung es, yang mana yang kita tampilkan di ruang publik itu hanya puncak yang kecil saja, sementara bawahnya mengandung banyak trauma, mengandung banyak pengalaman, banyak hal yang tersembunyi dan kita tidak menyadari apakah itu muncul kapan, atau kita tidak bisa memprediksi atau merencanakan itu munculnya kapan. Makanya Freud menyebutnya sebagai trauma, dan hidup kita itu dikendalikan oleh ketaksadaran itu, oleh trauma-trauma itu. Mengapa kita tidak suka pakai baju kuning?
Mungkin secara sadar kita berpikir ya karena saya jelek pakai baju kuning, padahal ada sisi traumatis yang mendorong kita untuk menghindari baju kuning. Sama seperti mengapa orang itu menghindari nggak suka dengan kemiskinan dan lain sebagainya. Mungkin masa lalunya itu pernah bersentuhan atau mengalami bentuk-bentuk kekerasan secara finansial atau dilecehkan atau mengenai hal yang tidak enak lah tentang kemiskinan, sehingga dia sangat membenci kemiskinan. Jadi apapun selera kita, apapun yang kita rasakan, apapun yang kita pilih, itu semuanya berkaitan dengan kesadaran kita. Jadi ketika Anda menyadari ada 4 area ini, pastikan ketika kita berinteraksi, kita memahami 4 area ini dari orang lain. Dan orang lain juga harus memahami 4 area dari diri kita. Dan dari sana, interaksi sosial kita, baik di lingkungan kerja, di lingkungan bertetangga, atau di lingkungan manapun lah, ketika kita interaksi sosial atau berkomunikasi, semuanya akan menjadi jauh lebih baik. Dan kita mungkin akan terhindar dari konflik. Karena konflik biasanya terjadi karena salah paham atau intervensi orang lain ke dalam ruang privat kita. Dan bagaimana ego kita tidak bisa terkendalikan. Itu saja yang bisa saya jelaskan tentang Johari Window. Thanks for watching.